Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Lina Marlina, Bu. Indri, Saya Bu. Siti Fatima, saya Bu. Krisdayanti, Tidak hadir Bu. Kenapa Sudah tidak sakit. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu terdiri dari 5 hukum, tapi kita akan membahas 3 hukum pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Yang kedua hukum perbandingan tetap, dan yang ketiga hukum perbandingan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan kalian LKS terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat atau memperhatikan kayu yang terbakar? Pernah Bu. Pernah? Ya Bu. Nah, kira-kira menurut kalian perubahan apa aja sih yang terjadi pada proses kayu terbakar itu? Perubahan fisik Bu, karena bentuknya berubah menjadi abu dan warnanya juga berubah menjadi abu-abu. Oke, ada yang lain? Selain itu ada perubahan massa juga Bu, karena pada abu yang dihasilkan tidak sebanyak kayu yang dibakar. Oke, pendapat kalian tadi Ibu tampung dulu ya. Ada pendapat yang lain nggak? Atau ada yang ingin menyangga dari jawaban teman-teman kalian tadi? Saya ingin menyangga Bu. Ya. Menurut saya, pada proses pembakaran kayu sebenarnya tidak terjadi perubahan massa. Karena pada saat proses pembakaran kayu ada zat lain yang dihasilkan selain abu. Zat apa yang kira-kira kamu maksud itu, In? Apa teman-teman yang lain ada yang tahu zat apa yang dihasilkan? Ada Bu, asap atau gas Bu, karena gas itu tidak kelihatan jadi tidak bisa ditimbang Bu. Ya, benar apa yang telah kalian jelaskan tadi, bahwa di sini hanya terjadi perubahan fisik saja, yaitu perubahan bentuk dan warnanya. Namun pada massa tidak terjadi perubahan. Jadi benar Bu, kalau ada zat lain yang dihasilkan. Iya, benar Nak. Zat lain yang dihasilkan itu adalah gas. Ibu akan meralat sedikit jawaban dari teman kalian tadi, bahwa gas itu memang benar tidak terlihat. Namun gas itu bisa ditimbang, hanya saja dilakukan pada bidang yang tertutup. Ya, tadi kan apabila pembakaran kayu itu dilakukan pada sistem yang tertutup, maka gas tadi akan bisa ditimbang. Nah, pada materi ini itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu hukum kekekalan massa. Untuk yang pertama nih kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa. Di sini kita akan melakukan sebuah perbandingan dari percobaan.
Ibu akan menggambarkan maaf ya kalau gambarannya jelek. Nah, ini adalah botol. Ini balon. Nah, untuk yang pertama yaitu ini adalah balon dan ini balon dan ini botol. Yang pertama ini dia sebelum diberikan baking soda sehingga balonnya belum mengembang. Setelah diberi baking soda, balonnya itu kemudian mengembang. Nah, yang ini termasuk sistem yang tertutup. Yang kedua, di sini kita akan kalian tahu kan bahan-bahan apa yang biasa dibuat untuk membuat kue? Tahu, Bu. Coba sebutkan apa saja kira-kira bahan yang digunakan dalam membuat kue. Telur, Bu. Ada lagi? Gula, tepung. Terus mentega. Iya. Ya, bahan-bahannya tadi itu ada telur, ada mentega, habis ya, mentega, ada gula, dan terigu tadi ya. Nah, ini termasuk dalam sistem terbuka. Nah, dari kedua percobaan ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan ini? Menurut saya, Bu, baik dalam sistem terbuka maupun tertutup, massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Nah, sudah benar tadi ya yang sudah dijelaskan bahwa tadi termasuk hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Di mana hukum Lavoisier ini menyatakan bahwa massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan apabila dia sedang terjadi reaksi atau reaksinya sedang berlangsung. Dengan kata lain, reaktan sama dengan produk. Sebelum dan sudah bereaksi adalah sama. Semuanya. Jadi bunyi hukum kekekalan massa itu apa, Nak? Massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Iya. Iya, benar sekali. Selanjutnya kita akan lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap. Sebelumnya tadi Ibu telah membagikan kalian LKS. Coba kalian tolong kerjakan LKS-nya. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Bu. Kita coba dulu. Silakan Bu. dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari soal tadi? Saya, Bu. Ya. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang selalu tetap, yaitu 2:1. Iya, selain itu ada yang menambahkan lagi? Bu. Bu, apakah perbandingan massa semua senyawa itu selalu tetap atau hanya berlaku pada senyawa ini saja? Pertanyaan yang bagus ya. Perbandingan massa unsur-unsur dalam semua persenyawaan itu sama atau tetap. Jadi bukan hanya untuk tembaga dan belerang saja. Ya, itu tadi dinamakan dengan hukum Proust. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Coba kalau tidak ada, salah satu dari kalian sebutkan apa bunyi hukum dari Proust itu sendiri. Bu. Ya.
Hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam semua bersenyawa kimia selalu tetap. Iya, benar. Iya, benar apa yang telah dijelaskan oleh Indri tadi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda. Di situ Ibu sudah di LKS itu kan ada soal ya. Ada 6 soal, coba kalian jawab pertanyaannya. Mohon maaf, di situ ternyata ada 3 pertanyaan ya. Ibu beri waktu kalian untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut ya. Kerjakan dari sekarang. Apakah sudah selesai? Belum, Bu, Belum, Bu, dikit dikit lagi. Coba mana yang belum? Ini tinggal disederhanakan saja ya. Untuk dapat perbandingan. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Jawaban pertanyaan pertama dari tabel tersebut yaitu perbandingan unsur hidrogen pada senyawa 1 dan 2 adalah sama, yaitu 2:2. Perbandingan unsur karbon pada senyawa 3 dan 4 adalah sama, yaitu 1:1. Perbandingan unsur tembaga pada senyawa 5 dan 6 juga sama, yaitu 1:1. Ya, benar sekali jawaban dari Indri tadi. Untuk jawaban yang kedua, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya. Menurut saya jawaban nomor 2 yaitu perbandingan unsur oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1:2. Pada senyawa 3 dan 4 adalah 1:2. Dan pada senyawa 5 dan 6 juga sama, 1:2. Ya, jadi pada senyawa yang mengandung oksigen dan hidrogen tadi, pada senyawa yang pertama, itu apa yang dapat kalian simpulkan? Perbandingan unsur hidrogen adalah sama, yaitu 2:2. Namun, untuk perbandingan unsur oksigennya adalah 1:2. Ya, bagaimana dengan senyawa yang ketiga dan keempat, dan senyawa kelima dan keenamnya? Sama, Bu, perbandingan unsur karbon dan tembaga tetap yaitu 1:1, sedangkan perbandingan unsur oksigennya adalah 1:2 pada senyawa-senyawa tersebut. Ya, baiklah, kesimpulan yang telah teman kalian sampaikan tadi itu benar. Sekarang apakah ada yang mengetahui apa hubungan dari perbandingan tersebut? Menurut saya, pada senyawa 1 dan 2 sama-sama mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Namun perbandingan massa unsur oksigen pada massa unsur hidrogen yang tetap adalah 1:2. Sehingga inilah yang disebut dengan hukum perbandingan berganda karena berbanding massa oksigen pada senyawa yang kedua, yaitu kelipatan atau penggandaan dari senyawa yang pertama. Ya, bagus sekali jawaban dari Lina tadi ya. Namun kurang sedikit lagi. Siapa yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Bu, karena kelipatannya menggunakan angka 1, 2, dan seterusnya. Jadi menurut saya kelipatan ini menggunakan bilangan bulat dan yang paling sederhana. Ya, tepat sekali apa yang telah ditambahkan oleh Indri tadi ya. Dari kedua pendapat teman kalian tadi benar, bahwa yang menghubungkan tadi itu termasuk dalam perbandingan berganda, karena dia itu menggunakan perbandingan yang paling kecil atau yang sederhana. Baiklah, dari jawaban pertanyaan teman-teman kalian tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa bunyi dari hukum perbandingan berganda ini?
Hukum perbandingan berganda menyatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk satu atau lebih senyawa, maka perbandingan massa unsur dan unsur dalam senyawa tersebut akan menunjukkan bilangan bulat yang paling sederhana. Baiklah, kesimpulan dari materi kita pada kali ini yaitu yang pertama, hukum kekeralan massa, yaitu massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama atau tetap ya. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa dari unsur-unsur dalam semua persenyawaan kimia itu selalu tetap juga. Nah, dan untuk kesimpulan dari hukum perbandingan yang berganda ini yaitu menyatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk satu atau lebih senyawa, maka perbandingan dari massa unsur dalam senyawa-senyawa tersebut akan menunjukkan bilangan bulat yang paling sederhana. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya dari hukum yang ketiga dan keempat, tapi akan lanjutkan pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Ya, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.